Hai semuanya, welcome back to Female Daily Network YouTube channel bareng sama gue Rinda. Di video hari ini gue akan bahas Friday Fragrance yang akan cerita soal beberapa koleksi parfum gue yang lagi cukup sering dipakai sih di akhir-akhir ini gitu. Jadi kalau kalian penasaran, akan ada cerita tentang sedikit asal mula dari parfumnya. Jadi mungkin kalau kalian pengen tahu, keep on watching. Oke, ini adalah 4 parfum favorit gue. Sebenarnya semua parfum yang gue punya favorit sih, cuman sekarang dibatasin sama Imani, cuman 3, terus gue iseng pengen 4. Ntar ada satu parfum yang sebenarnya udah sempet gue bahas, tapi gue pengen cerita karena akhir-akhir ini satu brand ini tuh bener-bener lagi kayak banyak banget yang cari, dan gue pengen ceritain ke kalian bahwa sebenarnya ada alternatif aroma lainnya yang bisa kalian coba gitu. Nah, yang pertama akan gue bahas adalah ini salah satu parfum yang udah gue pengen punya dari tahun mungkin 2012-2013 kali ya. Nah, ini adalah Bottega Veneta Eau de Parfum. Ada cerita lucu sih dari si parfum ini, karena gue pertama kali cium parfumnya itu gue datang ke butiknya Bottega Veneta karena pengen pegang kulitnya. Pada waktu itu belum pernah coba pegang kulit tasnya seperti apa, dan gue suka banget model-modelnya gitu. Akhirnya pas ke kasir nemu ini gitu. Dan pas cium wanginya tuh bener-bener kayak, ini nyaman banget wanginya, terus kayak sangat gue gitu. Ini tuh wanginya warm, terus udah gitu ada leathery-nya tuh bener-bener kerasa. Dan ini baru sempet gue beli itu tahun lalu, gue lupa awal tahun ini atau tahun kemarin gitu ya. Setelah gue beli vialnya, akhirnya gue memutuskan untuk ya udah oke, ini kayaknya emang parfum udah kepikiran bertahun-tahun, dan akhirnya harus gue beli botolnya. Ini gue beli di popa.id. Ini tuh dia wanginya itu wanginya woody, terus udah gitu ada leathery-nya, terus ada pink pepper-nya. Bisa dideskripsikan juga seperti lo masuk ke ruangan isinya sofa-sofa kulit, terus ada kayak cigar club gitu loh. Jadi ini menurut gua salah satu parfum yang kalau ada aroma rokok atau aroma tobakonya gitu tuh menjadi jauh lebih enak gitu wanginya. Dipakai tidur pun menurut gue ini enak. Ini tuh nggak wangi woody yang menurut gue nggak menusuk dan nggak ganggu ke orang lain. Tapi kalau buat gue wangi ini tuh bener-bener kayak merepresentasikan wangi kulit gue gitu. Jadi ada aroma animalistiknya gitu kalau misalkan kalian search. Kalau misalnya pengen tahu ingredients lengkapnya, nah itu tuh aroma animalistik tuh yang benar-benar merepresentasikan wangi binatang. Bukan berarti kayak gimana ya, bukan wah kamu binatang, enggak, cuma maksudnya ada aroma makhluk hidupnya gitu loh kalau misalkan kalian nyium wangi ini gitu. Jenis dari parfum itu adalah namanya designer perfume gitu. Jadi parfum dikeluarin sama designer fashion kayak misalkan Versace, terus udah gitu LV. Dan biasanya designer perfume itu dia aromanya itu yang mass pleasing, jadi orang-orang tuh gampang banget suka sama parfumnya gitu. Biasanya juga designer perfume itu dia produksinya jauh lebih banyak dibandingin niche fragrance gitu. Nah, ini salah satu yang termasuk ke dalam designer perfume. Ini kalau misalkannya gue beli itu kemarin harganya sekitar, gue lupa deh, 1,5 kalau nggak salah ya. Tapi pas pada waktu itu 2012 atau 2013 itu gue ngerasa kayak, uang dari mana gitu kan. Untung ada cicilan kartu kredit kalau sekarang gitu kan. Nah, terus ini ada juga versi limited editionnya, di mana botol kacanya itu dia dibikin sama Murano Glass. Itu harganya sekitar $400 satu botol segede gini. Bentuknya rada mirip sih sebenarnya, cuman ya bedanya di material kacanya aja. Dan itu cuma bisa ditemuin di butik-butiknya Bottega Veneta. Nah, berapa lama wanginya tahan di kulit gue ini bisa sekitar 6 jam lebih kalau di gue. Terus uniknya lagi waktu itu sempat gue pergi ke Jepang, terus stay di satu hotel, gue lupa banget nama hotelnya apa. Terus ternyata toiletries-nya tuh Bottega Veneta. Ini tuh sebelum gue beli parfum ini gitu. Jadi setiap hari gue masukin ke koper. Tuh shampoo, sabun, lotion, bener-bener kayak emak-emak. Sampai jadi akhirnya pas pulang gue bawa banyak banget produk-produk toiletries yang ada di hotel itu. Jadi ini salah satu fragrance yang emang udah gue pengenin banget dari bertahun-tahun lamanya, dan akhirnya kebeli. Ya seneng banget sih karena gue ngerasa wangi ini tuh woody, earthy, dan leathery-nya tuh bener-bener pas, nggak terlalu maskulin dan nggak terlalu feminin. Jadi menurut gue ini satu fragrance unisex yang bisa dipakai buat kalian perempuan ataupun laki-laki. Oke, yang kedua ini ada dari Le Parfum de Rosine. Ini salah satu fragrance yang menurut gue ini adalah niche fragrance. Yang bikinnya itu sekarang udah generasi kedua, oma-oma kita manggilnya. Jadi ini salah satu parfum yang gue beli di Papillon, Kemang. Tulisannya Papillon, ada di Kemang dan juga ada di PP.
Itu salah satu tempat buat kalian nyari niche fragrance yang menurut gue oke-oke dan udah pasti asli gitu kan. Nah ini yang tipenya adalah Le Muguet de Rosin, ya gitu deh pokoknya tulisannya ini. Nah ini uniknya itu adalah jadi yang sekarang memegang company ini tuh adalah generasi keduanya, namanya Marie-Hélène. Dia itu, nah sebenarnya si company itu udah ada dari tahun 1911. Terus udah gitu akhirnya dipegang sama Marie-Hélène tahun 1991. Nah ini tuh rata-rata semua parfumnya itu bentuknya begini. Jadi selalu ada tasselnya, terus ada satu koleksi dia yang emang, ini lucu juga ceritanya karena satu koleksi itu tuh menceritakan tentang balerina. Jadi ada warna hitam, ada warna pink, putih, sekarang berkembang banget jadi hijau, ada biru muda, segala macam-macam. Tapi yang seri pertamanya itu dia mengibaratkan bahwa Black Swan and White Swan gitu. Jadi emang selalu ada cerita di balik parfum-parfumnya dia. Dan yang uniknya lagi, semua parfumnya Le Parfum de Rosin ini tuh dia pakai rose. Semuanya pasti pakai rose. Mulai dari yang wanginya lebih berat sampai yang wanginya ringan banget tuh semua pasti ada rose-nya. Itu jadi benang merah dari setiap parfum mereka. Terus udah gitu kalau yang ini dia wanginya itu very fresh. Ada wangi buah firnya, ada Lily of the Valley, terus ada rose, ada jasmine-nya juga. Dan menurut gue ini tuh salah satu parfum yang banyak banget komponen bunganya, tapi buat gue tuh lebih, wangi firnya tuh lebih berasa gitu loh. Jadi kayak nggak bunga banget gitu wangi parfum ini tuh. Dan ini tuh menurut gue kalau diibaratkan kayak lo lagi jalan-jalan di taman buah kali ya. Bener-bener seger dan emang enak banget buat dipakai siang ke sore hari gitu. Terus ini tahannya di gue, banyak banget orang yang pakai parfum ini tuh bilang kayaknya di gue nggak begitu tahan lama, tapi kalau di gue ini cukup tahan lama, which is sekitar 4-5 jam itu bisa tahan di kulit gue. Ketiga parfum ini tuh termasuk ke dalam kategori niche fragrance. Nah apa sih sebenarnya niche fragrance gitu kan, orang-orang pada bilang parfum gue niche gitu kan. Niche fragrance bukan parfum yang massal gitu wanginya. Nah si niche fragrance itu sebenarnya adalah parfum-parfum yang dibuat dengan craftsmanship yang luar biasa gitu, bener-bener kayak dibikin individual dan wanginya juga rata-rata tidak mass pleasing. Ada sih beberapa yang mass pleasing, cuman kebanyakan tuh tidak mass pleasing. Terus udah gitu wanginya juga ada yang bener-bener bisa wanginya kayak aneh banget. Terus waktu itu sempat jalan-jalan juga ke Papillon gitu, sempat nemu satu parfum, gue lupa namanya apa, kalau nggak salah Comme des Garçons. Dia tuh wanginya tuh mirip sama sperm katanya, jadi terinspirasi dari hal-hal yang aneh-aneh banget gitu. Jadi sampai emang benar-benar kayak ada cerita yang menarik di balik si parfum-parfum itu. Niche fragrance itu biasanya produksinya nggak terlalu banyak. Jadi kalau misalkan di designer perfume atau mungkin celebrity perfume itu kan benar-benar yang kayak banyak dan rasanya tuh nggak pernah out of stock gitu. Kalau misalkan ya niche fragrance tuh ada kemungkinan lagi tidak ada diproduksi dan segala macam. Terus yang uniknya lagi dari Le Parfum de Rosin ini tuh dia bunga-bunga rose-nya itu diambil dari seluruh penjuru dunia macam-macam. Kalau ini tuh kalau nggak salah rose-nya dari Turki. Terus udah gitu dia selalu menggunakan sekitar ratusan apa ribuan ton bunga mawar untuk satu fragrance. Jadi bener-bener that's why harganya juga nggak murah gitu kan. Kalau nggak salah ini gue beli itu sekitar 2, apa berapa gitu lah. Nah tadinya ini tuh produk limited edition, tapi sekarang diproduksi menjadi permanen collectionnya mereka. Ini juga bisa dibeli di Papillon, di Kemang ataupun di SCBD. Nah kalau menurut Imani tadi dia nyium sebentar, katanya wanginya kayak kamar mandi mahal. Ya juga sih benar, kayak lo masuk ke kamar mandi hotel mulia gitu, lo mungkin akan mencium wangi-wangi seperti ini gitu. Jadi menurut gue ini salah satu parfum to go gue kalau emang lagi mau dapat. Biasanya kalau gue lagi mau dapat itu nggak suka banget sama parfum yang manis dan heavy gitu, walaupun itu parfum favorit gue. Misalnya parfum ini gue pasti nggak akan pakai kalau lagi PMS atau lagi dapat gitu, karena nggak tahu kenapa mungkin molekul aroma badan gue itu nggak match sama parfum-parfum yang heavy ataupun yang manis atau yang terlalu gourmand gitu. Nah terus tadi ada obrolan sekitar ini parfum bisa dipakai cewek atau cowok. Menurut gue
parfum itu kayak universal language, terserah sih kalau misalnya kalian ternyata cowok tapi seneng banget nih sama wangi rose dan segala macam, ya pakai aja nggak apa-apa gitu. Maksudnya itu your personal preference, dan menurut gue nggak suka parfum terlalu dikotak-kotakan buat dipakai perempuan atau dipakai laki-laki. Kayak misalkan ini menurut gue ini unisex, dan satu yang akan gue bahas juga ini menurut gue unisex gitu. Ini ada namanya The Different Company. Nah ini tuh dia dari Paris juga, terus udah gitu dia banyak banget lainnya, kalau nggak salah ada 30-an, ada 30-an wangi. Dan kebetulan yang gue suka itu adalah yang Tokyo Bloom. Ini dia kolaborasi sama satu perfumer. Buat yang udah nonton Emily in Paris, nose bukan hidung tapi perfumer. Nah ini nanti gue lupa nama perfumer siapa, nanti akan di mention di sini. Terus ini menurut gue parfum yang gue suka pakai banget pas work from home, makanya ini ada cepat habis karena gue pakai setiap hari. Kenapa? Karena mengingatkan gue akan Tokyo pas spring, jadi bener-bener ceria, bener-bener semangat gitu. Jadi begitu gue pakai parfum itu ngantor di rumah tuh bener-bener kayak, apa? Kamu mau ngasih aku kerjaan apa? Bisa. Aku mau apa? Bisa gitu. Nah itu salah satu yang membuat gue semangat selama work from home ini. Nah wanginya itu begitu kalian sniff tuh ini bener-bener sesuai dengan warnanya gitu, bener-bener green. Nah, terus dia green tapi ada sedikit woody notes-nya menurut gue setelah dipakai, dan dry down-nya tuh agak sedikit woody lah gitu. Tapi menurut gue ini longevity-nya tuh nggak begitu lama. Mungkin sekitar 4 jaman itu udah mulai rada hilang di badan, tapi di baju masih rada nempel. Plus kalau kalian beli atau kalian pengen beli si Different Company itu, dia jangan langsung disemprot ke baju karena dia pakai pewarna alami dan bisa nempel warnanya di baju kalian yang putih atau warna yang cerah gitu. Nah ada satu trik yang biasa selalu gue pakai yang membuat parfum jadi lebih tahan lama, itu adalah setelah kalian mandi langsung pakai parfum. Jadi bugil-bugil langsung pakai parfum, karena itu bisa bikin si parfumnya tuh lebih nempel aja, karena kulit lo tuh kan lagi lembab tuh, lagi baru beres mandi dan masih pori-porinya kebuka, terus kayak masih abis kena air lah segala macam. Jadi emang the best time to wear your perfume adalah setelah mandi. Nah seperti yang gue bilang, niche fragrance tuh biasanya suka ada cerita di balik parfumnya gitu, dan itu memang diciptakan sama perfumernya emang karena pengen mengingatkan dia sama Tokyo Garden. Jadi pas spring atau summer gitu, Tokyo Garden, dan dimana dia mencium wangi rumput yang baru beres dipotong. Jadi bener-bener kalau kalian suka sama fragrance yang green, ini salah satu yang menurut gue bisa dicoba karena ini cukup ringan dan tidak ofensif wanginya gitu. Selain itu, yang unik dari The Different Company ini adalah dia bisa di refill. Nah makanya di dalam boxnya itu dia dikasih apa namanya ya, corong kecil buat nanti kalian kalau mau refill fragrance-nya gitu. Jadi tinggal dibuka, gue belum pernah sih refill, cuman ini tinggal dibuka. Nah tuh bisa ntar aja ya, masih ada isinya. Tinggal dibuka, ini bisa diputar, kalau dibuka terus dimasukin, karena mereka ngejual juga refillnya aja. Plus ada travel size fragrance-nya yang menurut gue menarik banget. Jadi dia dimasukin ke dalam pouch leather gitu, real leather. Jadi ada di dalamnya bisa dimasukin 10 ml fragrance dari The Different Company, 3 biji gitu. Jadi bentuknya rada oval gitu lah, oval gini terus rada panjang gitu. Plus dia juga bisa kayak scent combining atau scent layering, jadi makanya dikasih satu box itu tuh untuk 3 fragrance. Jadi emang bisa membuat kalian melakukan fragrance layering, bisa di wangi A di kiri, wangi B di kanan gitu, atau mau digabung juga terserah kalian. Cuman kalau gue secara pribadi gue tuh lebih senang pakai parfum kalau mau layering itu beda-beda, jadi satu di kiri satu di kanan tapi nggak gue gabungin gitu. Terus ini harganya kalau nggak salah sekitar 1,2 juta ya kalau nggak salah. Nah terus ini wanginya juga menurut gue unisex, bisa dipakai cowok, bisa pakai cewek, dan bisa dipakai. Kalau misalnya menurut gue ini anaknya dipakai lebih ke pagi ke sore kali ya. Dan kalau emang pengen pakai di rumah, menurut gue ini salah satu fragrance yang nggak akan bikin pusing orang serumah. Oh iya, sama satu lagi dia juga dapat pouch. Kadang-kadang ada kalau misalnya lagi pengen traveling terus pengen pakai, atau mungkin kalian adalah salah satu tipe orang yang kalau pergi bawa tas gede dan bawa parfum yang real size. Nah ini si parfumnya nggak akan tumpah, maksudnya bukan nggak akan tumpah sih, nggak akan kebaret-baret, karena gue sebel banget kalau parfum udah kebaret-baret. Jadi dia ada pouch seperti ini. Nah terus next ini ada dari Maison Francis Kurkdjian, yang Amiris, yang Vem. Nah
Nah ini kalau parfum yang ini emang Francis Kurkdjian dia emang mengkategorikan ada yang femme sama ada yang homme gitu. Jadi ada yang buat cewek, ada yang buat cowok. Terus ini kenapa jadi favorit gue, ini udah botol kedua. Ini wanginya itu ada memorinya pertama, dan kedua ini setiap kali gue pakai parfum ini orang pasti nanya parfum lo apa gitu. Jadi ini salah satu yang menurut gue sangat cocok sama kulit gue, dan ini bisa gue pakai kapanpun. Mau gue lagi PMS atau mau gue lagi nggak PMS, mau gue pakai siang, mau gue pakai malam, ini nempelnya luar biasa sampai kalau baju atau jaket gue nggak gue cuci itu bisa nempel 2-3 harian. Nah, kenapa gue mau cerita tentang parfum ini? Karena sekarang itu kan MFK atau Maison Francis Kurkdjian tuh lagi happening banget tuh, apalagi dengan parfum bakarannya gitu kan, yang emang harganya luar biasa gitu. Tapi selain itu maksud gue itu tuh udah cukup banyak dupe-nya menurut gue. Dan buat kalian yang emang sebenarnya mungkin nggak tahu atau belum tahu ada parfum apa aja yang enak, MFK tuh punya banyak banget wangi yang menurut gue luar biasa sih gitu. Dan itu bisa kalian cek juga, ada di Papillon, ada juga tadi gue bilang di Kemang sama di SCBD. Itu the whole range itu lengkap. Yang pertama yang paling gue suka itu adalah Aqua Universalis, itu enak banget. Itu unisex dan mengingatkan lo sama clean laundry, ataupun kalau lo lagi lagi ada di rumah beach house gitu, di beach house tuh ngeliat pantai bener-bener kayak tenang dan segala macam. Dan si Aqua Universalis itu dia nggak cuman punya parfumnya, tapi dia punya sabun buat cuci baju, ada pewangi ruangannya, terus ada hair mist dan segala macam. Pokoknya macam-macam banget line dari si Aqua Universalis itu. Terus udah gitu selain si Amiris ini gue suka sama Ala Rose. Dia kalau kalian suka sama wangi-wangi parfum yang wangi-wangi bunga mawar, itu salah satu yang menurut gue bisa dicoba. Sama ada yang Oud Silk. Nah itu buat kalian yang mungkin kayak gue nggak suka banget wangi oud, you have to try Oud Silk, karena menurut gue dia oudnya tuh tetap kecium, tetap kerasa, tapi benar-benar lembut banget. Dan itu pertama kali gue mencium wangi oud selembut itu gitu. Jadi kalau kalian suka pengen cobain atau pengen punya parfum wangi oud yang menurut gue nggak terlalu ofensif atau mungkin nggak terlalu strong, bisa dicoba cium wanginya si Oud Silk itu. Nah kenapa gue suka si Amiris ini? Pertama, ada memorinya, ini ada ceritanya. Jadi gue inget banget setiap kali pakai parfum ini, gue inget masa-masa pacaran gue pas awal-awal. Entah 2013 atau 2014 gue lupa, tapi gue beliin juga sepasang buat suami gue yang omnya gitu kan. Jadi kita pakai sepasang lah gitu, bucin-bucin gitu. Nah terus gue inget banget gue ngasihnya di parkiran PVJ. Lagi hujan, terus pas gue semprotin wangi ini, parfum ini, terus dia bilang, oh kamu kayak wangi perempuan mahal ya gitu. Nah ini tuh jadi menurut gue ada satu memorinya yang kita lagi unyu-unyunya gitu. Terus yang kedua, ya wanginya tuh long lasting. Banyak fragrance reviewer yang bilang ini wanginya tuh lebih cocok dipakai di siang hari, atau kalau misalnya lagi di luar negeri pakainya pas spring atau summer. Tapi buat gue ini bisa dipakai di winter atau dipakai di malam hari sih gitu, karena nempel banget gitu. Dan gue pernah pakai waktu itu lagi winter di luar, dan ini wanginya tuh bener-bener long lasting sampai gue mau pulang mandi malam-malam itu masih nempel. Udah gitu kalau kalian senang sama wangi ini, ada juga yang versi ekstraknya, ekstrak, pokoknya versi yang ekstraknya gitu, yang wanginya lebih kandungan alkoholnya lebih dikit lagi gitu, jadi wanginya akan lebih tahan lama dan juga lebih menyebar kemana-mana gitu. Nah ini tuh kalau ditanya wanginya kayak apa sih gitu, ini wanginya tuh kalau kalian suka parfum yang ada wangi bunga irisnya gitu, ini tuh salah satu wangi fragrance yang ada irisnya, enak banget. Terus udah gitu Amiris itu sebenarnya salah satu nama bunga, dan biasanya yang dipakai di fragrance itu bisa bunganya, bisa juga batang si kayunya gitu. Dan kebetulan ini yang dijadikan base notes itu si Amiris ini adalah si batangnya itu. Jadi ini ada sedikit wangi woody dan juga ada wangi powdery-nya gitu setelah dry down. Terus ini salah satu parfum yang menurut gue floral, tapi bukan common floral gitu loh, wangi bunga iris tapi bukan wangi parfum bunga iris yang biasanya kan bunga iris tuh wanginya tuh lembut banget. Nah kalau ini tuh menurut gue rada complicated gitu wanginya, jadi gue belum menemukan di parfum-parfum lainnya, ataupun gue belum menemukan ada dupe wangi dari Amiris ini sih. Harganya itu ini size yang 70 ml kalau nggak salah deh. 70 ml itu sekitar 2,6.
Oke, itu segitu aja fragrance yang akan gue bahas hari ini. Nanti next time kalian pengen bahas apa, tinggal tulis di bawah. Karena kayaknya sih gue kebayang untuk membahas apa aja sih terms fragrance yang mungkin bisa kalian tahu. Supaya nanti kalau ngomong sama atau baca review tentang fragrance tuh, aduh ini bahasa alien apa gitu. Jadi supaya kalian lebih familiar sama terms di dunia fragrance gitu. Terus udah gitu mudah-mudahan ada yang kalian udah pernah pakai juga dan bisa tulisin komennya gimana di bawah, apakah suka atau misalnya enggak. Terus produk mana sih yang paling pengen kalian cobain? Sama satu lagi sih sebenarnya gue pengen memberikan rekomendasi, ada beberapa online shop gitu yang memang trusted dan udah gue coba beli beberapa kali, dan ada kayak Mbak Hani, terus fragrance influencer atau fragrance head yang suka belanja di sana juga dan mereka vouch for it gitu. Itu ada Cumbi Store, tulisannya Cumbi Store. Terus ada juga popa.id. Ada satu lagi Warung France, Warung Franchise tulisannya. Warung Franchise. Cuman kalau misalkan yang offline, kalau kalian pengen cek fragrance yang niche, itu bisa di Papillon atau mungkin di CNF. CNF juga banyak banget sekarang fragrance yang niche yang mungkin sebenarnya jarang banget diobrolin sama orang, terus ternyata ini parfum apaan sih kok mahal banget. Nah, kalian bisa cek di website mereka juga ada, atau mungkin bisa juga visit ke mall, ke store-nya langsung. Lalu make sure kalau misalnya kalian beli fragrance online, cari yaitu account-account atau toko-toko yang emang udah trusted dan banyak banget di review sama fragrance head yang lainnya gitu. Kalau kalian pengen lihat ada siapa aja sih, Olfactory, banyak banget nama-nama fragrance influencer yang emang sekarang lagi on the rise, karena emang ya di rumah aja nggak pengen make upan, mungkin cuma pengen skincarean terus pengen merasa feel better gitu, ya udah pakai parfum deh gitu. Jangan lupa juga untuk like videonya, subscribe channelnya, dan juga nyalain lonceng notifikasi supaya kalian bisa dapetin video terbaru dari Female Daily. Oke deh, thank you so much for watching dan semoga suka sama konten hari ini, and see you next time. Bye bye.